Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal prediksi SIMA UI tahun 2022, khususnya untuk mata pelajaran kimia ya. Nah, bagi teman-teman nih yang sedang mempersiapkan ujian mandiri, silakan ditonton video ini sampai selesai. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1 dulu. Senyawa garam hidrat CuSO4-Hexa2O berjumlah 3,56 gram dipanaskan dan menghasilkan senyawa anhidrat seberat 3,2 gram. Maka rumus senyawa hidrat tersebut adalah jadi di sini kita punya senyawa hidrat yaitu CuSO4-Hexa2O dipanaskan menghasilkan senyawa anhidratnya. Berarti ini udah kepisah teman-teman hidratnya ya. CuSO4 sama H2O-nya udah kepisah. Nah, terus kita disuruh menentukan rumus senyawa hidrat. Berarti kita disuruh mencari nilai X. Ya kan beda-beda ya, ada 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu. Gimana caranya? Karena di sini yang diketahui adalah masanya, ini 3,56 gram, yang ini 3,2 gram. Maka cara yang tepat adalah mencari molnya terlebih dahulu. Mol itu kan massa dibagi dengan mr ya, ini juga massanya dibagi dengan mr. Mr-nya CuSO4 adalah 160 sehingga molnya 0,02 mol. Mr-nya H2O 18 sehingga molnya juga sama 0,02 mol. Oke, gimana sih Mbak korelasinya? Kalau misal udah diketahui nih molnya, ingat perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi perbandingan molnya di sini kan tadi perbandingan molnya 0,02 dibandingkan dengan 0,02 ya. Berarti koefisiennya berapa? Ya sama dong. 1:1 gitu teman-teman. Jadi lebih jelasnya aku tulis di sini ya. Ini kan perbandingan molnya kan tadi 0,02 per 0,02 ya. Perbandingan koefisiennya berarti berapa? Misalkan nih koefisiennya CuSO4X, koefisiennya H2OY. Berarti ini kan 0,02 bagi 0,02 kan 1 ya. 1:1. Berarti koefisiennya CuSO4 atau X-nya itu 1, Y-nya itu 1 juga. Berarti ini 1, yang ini juga 1. Berarti berapa nilai X kalau disetarakan? Ya 1 juga teman-teman. Karena di sebelah kanan kan H2O-nya 1 ya. Ya di sebelah kiri juga H2O-nya juga harus 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengerjakan soal nomor 2. Senyawa-senyawa NH3, HF, dan HI berturut-turut yang memiliki titik didih tertinggi hingga terendah. Oke. Jadi di sini ada 3 molekul. Ada yang pertama NH3, keduanya HF, ketiganya HI. Manakah yang memiliki titik didih tinggi? Oke, jadi yang memiliki titik didih tinggi itu ada beberapa kriteria ya, titik didih tinggi. Yang pertama itu kalau dia polar. Yang kedua, kalau misal dia punya ikatan hidrogen. Ya. Soalnya ikatannya bakalan lebih kuat sehingga susah dilepas, susah dididihkan, makanya titik didihnya tinggi. Karena dia punya ikatan yang kuat sehingga susah untuk dididihkan, susah untuk dilepaskan, makanya titik didihnya tinggi gitu. Sekarang kita analisis satu-satu. NH3 dia itu polar ya. Ingat dia NH3 polar karena nih kan bentuk molekulnya seperti ini ya. Polar dia karena punya pasangan elektron bebas pada atom pusat. Dia polar. Dan juga dia bersifat A atau memiliki ikatan hidrogen. Memiliki ikatan hidrogen. Apa sih ikatan hidrogen itu? Nih, ikatan hidrogen itu ikatan antara atom H dengan atom F atau O atau N. Ya. Kalau di sini ada N sama H, otomatis dia punya ikatan hidrogen. Yang kedua, HF polar nggak? Polar. Karena dia terdiri dari 2 unsur dan dua-duanya ini jenisnya beda, yang satu H, yang satu F. Makanya dia polar. HI juga sama, dia polar. 2 unsur tapi jenisnya beda. Terus HF ikatan hidrogen enggak? Iya dong.
Ikatan hidrogen kan ikatan antara H dengan F atau O atau N. Dia ada H, ada F, berarti dia udah pasti ikatan hidrogen. HI ikatan hidrogen enggak ya, karena dia enggak ada I di sini, F, O sama N aja. Berarti ikatan titik yang terendah pasti HI ya. Jawabannya berarti antara C sama D. Terus kita nyari dulu nih yang paling tinggi yang mana antara NH3 sama HF. Nah, kita lihat dulu nih antara F sama N yang lebih elektronegatif itu yang mana. Maka itulah yang titiknya lebih tinggi. Soalnya kalau dia lebih elektronegatif sehingga ikatannya kuat, nariknya kuat tuh. Ya, kalau nariknya kuat maka kan susah untuk dipisahkan, susah untuk dilepas, susah untuk dididihkan sehingga titiknya tinggi. F itu letaknya di golongan 7A sehingga dia lebih elektronegatif daripada N ya, letaknya di golongan 5A, dia lebih elektronegatif sehingga yang lebih besar titik didihnya adalah yang yang HF. Jawabannya berarti yang C. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Propana sebanyak 1 mol dibakar dan menghasilkan kalor sebesar 2222 kJ pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Berapakah kalor pembentukan standar C3H8? Oke, jadi kalau misal dia diketahui menghasilkan kalor sebesar ya, berarti itu delta H teman-teman. Kalau menghasilkan itu berarti exotherm ya, mengeluarkan atau menghasilkan. Berarti tandanya harus negatif ya. Berarti delta H-nya itu minus 2222 kJ. Nah, terus untuk menghitung delta H menggunakan data delta HF, itu rumusnya gimana? Delta HF produk dikurangin delta HF reaktan. Ya. Terus reaksinya gimana dulu? Reaksinya itu reaksi pembakaran ya. C3H8 kalau dibakar itu mesti direaksikan dengan O2 akan membentuk CO2 dan H2O nih, pembakaran sempurna. Kita setarakan, C-nya 3, H-nya 4, O-nya berarti 5. Ini ya. O2 nanti nggak masuk, dia nggak punya delta HF karena dia unsur bebas sehingga delta HF-nya 0 ya, untuk O2 aja. Berarti delta H-nya ini kita masukkan 2222. Delta HF produknya siapa aja? 3 dikali punyanya CO2 ditambah 4 dikali punyanya H2O dikurangi delta HF reaktan yang kita cari C3H8 ya. Minus 2222 dikali 3 dikali CO2-nya minus 394. Minus 394 ditambah 4 dikali H2O-nya minus 286 C3H8. Ini ya. Oke, kita operasikan aja. 3 dikali 394 itu minus 1182 ditambah dengan 4 dikali minus 286 itu 1144 dikurangi C3H8 ya. Terus ini kita langsung pindah ruas aja, C3H8 berarti ini ini tadi minus ya. Sorry, ini minus. Nah, ini seperti ini ya. Oke, minus sama minus ya berarti minus ya. Minus 2326, yang ini pindah ruas ke kanan berarti plus 2222 sehingga jawabannya adalah minus 104 kJ per mol. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang do. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada HNO3 100 ml dengan pH 1 dicampurkan dengan KOH dengan pH-nya 13 gitu ya. Terus kita disuruh mencari pH campurannya berapa. Oke, kalau misal pH 1 berarti H plusnya berapa teman-teman? Ini kan asam ya. H plusnya berarti 10 pangkat min 1. Kalau 10 pangkat min 1 atau pH-nya 1 ya teman-teman. Kalau pH-nya 1 itu udah pasti dia itu asam kuat. Ya, HNO3 itu asam kuat. Kalau pH-nya 13 ini basa ya. Kalau basa itu kan habis dicari pH, cari POH dulu. POH-nya berarti berapa? 14 kurangi 13 sama dengan 1 ya. Berarti OH-nya juga sama dong. OH-nya berarti 10 pangkat min 1.
Kalau misal dia tuh pH-nya 13, udah pasti dia tuh basa kuat. Oke, jadi sekarang ini kita disuruh mencari pH antara pencampuran asam kuat dan basa kuat. Akan menghasilkan apakah ini? Hasilnya tuh pasti garam yang sifatnya apa? Netral, betul. Garam netral tuh berapa pH-nya? 7. Jadi ingat-ingat, kalau ada asam kuat direaksikan dengan basa kuat, dia akan menghasilkan garam netral yang pH-nya sama dengan 7, gitu ya. Di sini juga kalau pH 7 itu nih H+ sama OH-nya nilainya sama-sama 10 pangkat min 1. Oke, jadi ini termasuk soal yang lumayan mudah ya. Jadi aku harap kalian bisa soal-soal seperti ini. Lanjut. Soal nomor 5, campuran larutan asam laktat dan garam laktat menghasilkan pH sebesar 3. Jika diketahui Ka asam laktatnya sekian, maka perbandingan konsentrasi asam laktat dan garamnya adalah. Oke, di sini tuh reaksi antara asam laktat yaitu asam lemak karena ada Ka-nya ya dengan garamnya akan menghasilkan apa sih teman-teman? Asam lemak dengan garamnya akan menghasilkan buffer. Ini tuh larutan buffer berarti teman-teman. Jadi asam lemak sama garamnya itu buffer, basa lemak dengan garamnya juga buffer. Buffernya buffer apa dong? Buffer asam karena dia asam lemak. Sehingga kalau buffer asam yang dihitung tuh H+ dulu ya. Karena ini yang diketahui pH-nya 3, maka H+-nya berapa? H+-nya 10 pangkat min 3. Oke, ingat cara mencari buffer asam, H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemak per mol garam. H+-nya 10 pangkat min 3, Ka-nya kita masukkan 10 pangkat min 4. Nah, yang ditanyakan kan konsentrasi ya. Sedangkan yang di sini tuh pada rumusnya tuh mol. Nah, mol itu kan rumusnya molaritas atau konsentrasi dikali dengan volume. Nah, volumenya ini kita anggap sama sehingga ya molaritas 1 atau molaritas asam lemak dibandingkan dengan molaritas garam, molaritas 2 ini ya. Berarti ini 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 4 sama dengan M1 per M2 gitu ya. Aku terusin di sini. Ini kita kali 10 pangkat 3 semua biar enak. Ini berarti kan 1 ya per 10 pangkat min 1. M1 per M2. Nah, ini kan bisa dibalik ya biar pangkatnya nggak minus. Berarti 10 pangkat 1 atau 10 per 1 sama dengan M1 per M2. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Perbandingan konsentrasi asam laktat dan garamnya sebesar 10 banding 1. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan dari 5 soal prediksi SIMA UI tahun 2022 mata pelajaran kimia. Kalau misal kalian ingin bertanya atau masih belum paham tentang soal-soal tadi, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.